Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ivana Maulia Rahma. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tahapan analisis data, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini saya akan melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, uji Paired Simple t-test jika data normal, uji Wilson jika data tidak normal, uji homogenitas, uji independent sample t-test jika data normal, kemudian uji Mann-Whitney jika data tidak normal. Yang pertama, saya akan memberikan tutorial tentang analisis deskriptif. Kita persiapkan dulu data yang akan kita gunakan seperti ini. Jadi ada pretest kelas eksperimen, post-test kelas eksperimen, pretest kelas kontrol, post-test kelas kontrol, gain eksperimen, gain kontrol, serta kode-kodenya. Kemudian kita masuk ke bagian aplikasi. Di sini kita klik yang bagian name dan ketik pre-x. Nah, kemudian yang kedua kita klik post-x. Kemudian yang ketiga kita ketik pre-control. Kemudian kita klik yang selanjutnya post-control. Selanjutnya kita ketik gain eksperimen, yang bawah gain kontrol. Selanjutnya kita ubah desimal ini menjadi 0 semuanya. Setelah sudah diganti desimal menjadi 0, kita ketik pada bagian label. Ketik pretest eksperimen. Kemudian label kedua kita ketik post-test eksperimen. Selanjutnya kita ketik pretest kontrol. Kemudian bawahnya ketik post-test kontrol. Kemudian kita ketik lagi gain eksperimen. Yang bawah kita ketik gain kontrol. Kemudian kita masuk ke bagian data view. Nah, sudah ada pretest eksperimen, post eksperimen, pretest kontrol, post kontrol, gain eksperimen, dan gain kontrol. Kita pindahkan data yang di sini pretest. Copy. Paste. Kemudian kita copy yang bagian post-test eksperimen.
S, kemudian pretest class control, kita coba copy semuanya, copy, nah biar lebih cepat. Kemudian kita save data ini karena nantinya akan digunakan untuk uji Pirate Simplicity Test. Kita ketik data analysis dan kita save. Nah, selanjutnya kita klik yang bagian analyze, kemudian descriptive statistik, dan klik yang deskriptif. Nah, kemudian ini pindahkan semuanya. Sudah dipindahkan semuanya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat data deskriptif statistik. Berdasarkan tabel ini disimpulkan bahwa kelas eksperimen nilai pretest minimum itu 56 dan maksimum itu 77 dengan rata-rata 67,77. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data. Yang pertama kita ketik dulu bagian name, kita ketik hasil, dan bawahnya kita ketik kelas, dan bagian desimal ini kita nolkan. Pada bagian label kita ketik hasil belajar siswa. Kedua kita ketik kelas. Pada bagian values yang bawah ini kita klik, kemudian kita klik yang bagian value dengan angka 1, dan kita ketik bagian label pretest kelas eksperimen atau PPL, dan klik add. Kemudian 2 kita ketik posttest kelas eksperimen atau PPL. Kita klik add. Kemudian kita klik nomor 3, labelnya pretest kelas kontrol atau konvensional. Kita add, dan value selanjutnya 4, kita ketik post kelas kontrol atau konvensional. Kita add, dan kita klik lagi, kita klik gain kelas eksperimen atau PPL. Kemudian kita klik yang 6, gain
kelas kontrol atau konvensional. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita beralih ke data view. Di sini sudah ada variabel hasil dan kelas. Pada bagian hasil ini kita copy dari data yang pretest dulu, pretest kelas eksperimen. Kita copy, paste, kemudian bagian kelas kita copy kodenya, pretest kodenya 1, kemudian bawah hasil kita copy lagi yang bagian post test. Nanti kita akan mengcopy semuanya sampai 6. Jadi kita masukkan satu-satu dulu. Kemudian ini diisi pretest kelas kontrol. Salin kodenya lagi. Kemudian masukkan yang gain juga, gain eksperimen, gain kontrol dimasukkan ke data juga. Kita copy lagi. Kita paste. Yang terakhir, gain kelas kontrol. Kodenya yang terakhir. Kita paste. Jika sudah semuanya, kita klik bagian analyze, kemudian descriptive statistik, explore, kemudian kita masukkan ke dependent list, yang kelas masukkan ke factor list, kemudian kita pilih plots. Nah, kita pilih yang normality plot test.
continue, kemudian kita klik OK. Ini merupakan hasil dari uji normalitas. Kita lihat hasil, cari yang bagian uji normality. Nah, yang ini. Pada uji normalitas ini nilai signifikasinya itu 0,250. Dan diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data ini tuh berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji Paired Sample T-Test. Uji ini dilakukan karena hasil uji normalitas yang tadi menunjukkan data berdistribusi normal, maka hal ini bisa dilanjut dengan uji Paired Sample T-Test. Uji Paired Sample T-Test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan atau terikat. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik yang bagian Data View. Selanjutnya kita klik File, kemudian Open, kemudian kita cari data yang data analisis. Kita buka. Nah, di sini sudah terdapat data pre-test eksperimen, post-test eksperimen, pre-test control, post-test control, gain eksperimen, dan gain control. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian cari Compaремents, kemudian cari yang Paired Sample T-Test. Kemudian yang ini dipindahkan semuanya. Setelah itu kita klik Option. Kita lihat bagian sini ketika sudah 95%, maka kita langsung klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul tabel Paired Sample T-Test. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada Sig-to-Tailed-nya ini menunjukkan angka 0,000 dan pada ketentuan uji Paired Sample T-Test mengatakan jika hasil kurang dari 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan. Selanjutnya, apabila data tidak normal, maka kita akan menggunakan uji non-parametrik. Caranya itu yang pertama klik Analyze, kemudian cari non-parametric text. Kemudian klik Legacy Dialogs, kemudian cari yang To Relate Samples. Nah, yang bawah ini. Dan kita klik, kita pindahkan satu-satu. Setelah itu kita centang yang bagian Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat bagian tabelnya hasil dari penggunaan uji Paired Sample T-Test Wilcoxon.
Kita lihat bagian siku toiletnya, ini hasilnya sama dengan cara yang awal tadi, yaitu 0,0000 yang kurang dari 0,005. Karena data yang awal ini normal, maka tidak ada ketidaknormalan dalam data ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varians atau keberagaman data dari 2 atau lebih kelompok bersifat homogen atau sama, atau heterogen atau tidak sama. Kemudian uji homogenitas ini juga digunakan untuk mengetahui apakah varians data kelas eksperimen atau PBL dan data kelas kontrol itu bersifat homogen atau tidak. Langsung saja kita persiapkan dulu datanya. Kita akan menggunakan gain eksperimen dengan gain kontrol dalam uji homogenitas ini. Dan kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada bagian name, kita ketikkan hasil. Kemudian yang kedua kita ketikkan kelas. Bagian desimal kita rubah menjadi 0. Pada bagian label variabel hasil kita ketik hasil belajar siswa. Kemudian pada variabel kelas kita ketik kelas. Kemudian pada bagian values kita klik yang pada bagian variabel kelas. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita klik yang value ini kode 1. Kemudian kita tulis gain kelas eksperimen atau PBL. Kemudian kita klik add. Kemudian value kedua kita ketik kode 2 dan labelnya kita ketik gain kelas kontrol atau konvensional. Selanjutnya kita klik add dan klik OK. Nah, kita hanya mengisi bagian name, kemudian desimal di-nolkan, bagian label dan values yang variabel kelas. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, sudah muncul variabel hasil dan kelas. Kita copy data gain eksperimen ke bagian hasil. Kita copy, kita paste. Nah, kemudian pada bagian kelas kita copy kode yang nomor 1. Copy. Kemudian data gain kelas kontrol kita copy dan diletakkan di bawahnya data gain kelas eksperimen. Kita paste dan di sini sama kodenya kita copy. Kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita save dulu. Kita save karena ini datanya akan digunakan untuk uji independent simple t-test. Kita ketik data uji homogenitas. Kita save. Nah,
Setelah itu kita klik yang bagian Analyze. Kita pilih yang Descriptive Statistic dan klik bagian Explore. Setelah itu, yang hasil belajar siswa kita pindahkan ke Dependent List dan yang kelas kita pindahkan ke Factor List. Setelah itu kita klik Plots. Nah, kemudian kita klik yang Power Estimation. Continue. Kemudian kita klik OK. Ya. Sudah muncul hasilnya. Kita cari yang bagian tes homogen. Nah, nilai based on mean-nya signifikansinya itu 0,136. Sedangkan data dikatakan homogen itu apabila lebih dari 0,05. Jadi data yang kita gunakan ini merupakan data homogen karena nilai signifikansinya ini 0,136. Kemudian ada cara lain untuk menguji homogenitas, yaitu dengan one way ANOVA. Kita kembali lagi ke data yang tadi, kita klik yang Analyze, kemudian kita klik yang Compare Means, dan pilih yang one way ANOVA. Kemudian kita masukkan hasil belajar siswa ke Dependent List, dan yang kelas kita masukkan ke Factor List. Kemudian kita klik Option. Kita pilih yang Homogeneity of Variance Test. Kemudian klik Continue dan kita klik OK. Nah, datanya sama dengan yang Descriptive Statistic tadi 0,136. Jadi data yang kita gunakan ini lebih dari 0,05 dan dikatakan homogen. Untuk uji analisis berikutnya yaitu uji Independent Sample T-Test. Uji Independent Sample T-Test ini jika ada dua cara, yaitu jika data normal dan jika data tidak normal. Yang pertama kita akan melakukan uji apabila datanya normal. Yang pertama, kita masukkan dulu data yang kita simpan tadi pada saat uji homogenitas. Masukkan data, kemudian kita klik yang uji homogenitas, ini open. Nah, sudah muncul. Dan kita tinggal melakukan analisis dan klik Analyze. Kemudian kita klik yang Compartments dan kita cari yang Independent Sample T-Test. Ya, kita masukkan satu-satu. Kita klik yang Define Groups. Kita klik 1, kemudian klik yang 2, dan kita klik Continue, kita klik OK. Nah, sudah. Kita lihat bagian Independent Sample T-Test. Ya, berdasarkan tabel ini diperoleh bahwa nilai signifikansinya itu 0,001 kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Oleh karena itu, analisis data pada eksperimen problem based learning ini lebih baik daripada kelas kontrol. Uji Independent Sample T-Test yang pertama itu dilakukan apabila data tersebut normal. Kemudian kita akan melakukan uji Independent Sample T-Test apabila data
tidak normal atau tidak homogen. Yang pertama kita lakukan analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric test. Selanjutnya kita pilih yang legacy dialogues. Dan kita pilih lagi two independent samples. Kita klik, kita masukkan variabelnya, kemudian define group 1, ini 2, kita klik continue, kita menggunakan main with new. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini hasil apabila datanya tidak normal. Yang ini tes statistik. Ya, begitulah cara dalam menganalisis data kuantitatif menggunakan SPSS. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.